Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Effendi, nomor BP 2010-71-2024. Saya berasal dari jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Malaysia dan Lambang Kekayaan Ekonomi Penguasa Lokal di Palembang pada tahun 1929 sampai pada tahun 1942 yang diterbitkan oleh Dedi Irwanto, Universitas Gadjah Mada. Di pedalaman Palembang secara politis dikenal dengan istilah wilayah uluan sebagai sebuah dikotomis dari wilayah iliran ibu kota Palembang. Uluan Palembang dianggap wilayah taklukan dari penguasa di iliran. Namun, menariknya, uluan merupakan tanah yang masih memiliki kekuatan otonom dan merdeka. Palembang sebagai daerah pusatnya hanya butuh sebuah pengakuan saja. Dan uluan-uluan itu mengaku dalam bentuk konsep ritual milir sebah. Sekali-sekali, terutama sekali setahun dalam bulan Ramadan menjelang Lebaran, milir sebah menyilir datang ke pusatnya di Palembang sambil membawa barang-barang upeti gigawan hasil bumi daerah uluan untuk dipersembahkan kepada penguasa di pusat. Sebagai imbalannya, pusat akan memberi perlindungan kepada daerah-daerah uluan yang mengadakan milir sembah. Daerah otonom di uluan ini terpilah-pilah dan terpisahkan satu sama lain dalam bentuk pemerintahan kemargaan. Marga ini berbentuk sebuah wilayah yang lebih banyak ditentukan berdasar wilayah administrasi genealogis seketurunan. Wilayah uluan Palembang dikuasai oleh elit-elit para orang besar dan orang kaya yang umumnya berasal dari satu kekuatan saja, yakni para paisirah. Mereka ditempatkan sebagai orang besar karena struktur politik dan orang-orang kaya karena sistem ekonomi yang terbentuk sedemikian rupa. Sebagai orang besar, paisirah memiliki dua peranan dalam masyarakat, yakni sebagai pemerintahan, kedudukannya ada pimpinan politik marga, dan sebagai kepala adat, kedudukannya sebagai pemimpin sosial. Kemakmuran komersial di daerahnya masing-masing menyebabkan mereka dapat tumbuh sebagai agen pedagang. Selain penguasa lokal, dalam proses melibatkan arus barang dan jasa ke ibu kota, mereka adalah pengendali perdagangan di uluan, muara sungai masing-masing. Lambang kekayaan para paisirah sebagai penguasa lokal di uluan Palembang dimaknai sebagai kelebihan yang dimilikinya, sekaligus ketidakmilikan dan ketidakmampuan pada sekelompok orang lainnya. Oleh karena itu, lambang ini mempresentasikan simbol perbedaan, bukan hanya sekedar materi, tetapi pada tindakan dan gerak dinamika dari sebuah kuasa simbolik yang dimainkannya. Jadi makna ini kemudian diwujudkan dalam bentuk tindakan bersifat simbolik dan dramatis. Lambang sebagai simbol perbedaan tersebut lahir dan membentuk struktur sosial. Struktur sosial merupakan pola perilaku dari setiap individu masyarakat yang tersusun sebagai arus sumber, sehingga perbedaan tersebut memposisikan diri sebagai penyebab timbulnya perbedaan sosial. Perbedaan membentuk lapisan bertingkat stratifikasi. Dalam stratifikasi ini, ukuran dalam lapisan-lapisan ini memiliki tiga komponen, yakni ukuran kekayaan, ukuran kekuasaan, dan ukuran kehormatan. Inilah yang kemudian melahirkan elit-elit lokal pada suatu masyarakat. Ukuran-ukuran seperti ini itu yang melahirkan seperti kelompok politik dan ekonomi para paisirah, kelompok spiritual para dukun, kelompok agama para haji, dan kelompok cendekian para pelajar terdidik. Pada tulisan ini hanya dilihat pada elit paisirah saja. Selanjutnya, asal-usul penguasa lokal di uluan Palembang. Wilayah uluan Palembang dikendalikan oleh raja-raja atau sultan-sultan Palembang
dalam 3 basis lapisan daerah, yakni Sikap, Kepungutan, dan Sindang. Daerah Sikap adalah wilayah bebas pajak, yaitu marga-marga dalam Onderafdelingen, Bajoe Asin, en Koborsteken, Ondervandeling, Komering Ilir, Ondervandeling, Ogan Ilir, Ondervandeling, Musi Ilir, Ondervandeling, Rawas. Lapisan berikut adalah kepengurutan yang merupakan kantong-kantong pajak, yakni marga-marga di Ondervandeling, Komering Olee, Ondervandeling, Ogan Olee, dan Ondervandeling, Muara Doe. Sementara daerah Sindang terletak di daerah perbatasan, tidak dipungut pajak, hanya Pasirah. Di daerah ini diwajibkan untuk datang sekali dalam 3 tahun ke ibu kota untuk menemui Sultan. Marga-marga di daerah Sindang ada di Onderveling, Lematang, Ilir, Onderveling, Lamatang, Oloen, Onderveling, Pasameladen, Onderveling, Tebing Tinggi, dan Onderveling, Mosei Oloe. Daerah Uluan terletak di hulu sungai wilayah pedalaman Palembang. Menurut Katitabi Wells pada tahun 1993, daerah Uluan adalah sumber utama emas pada wilayah daratan tinggi dan berbagai hasil hutan serta hasil pertanian di daerah rendahnya yang dibawa keluar melalui daerah hilir. Tanah daerah hulu terbagi dalam kesatuan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang disebut marga. Menurut Goodhair, marga berasal dari bahasa Sanskerta atau Varga. Menurut Wilken, kesatuan marga adalah pengembangan dari satuan keturunan kekeluargaan yang mengacu pada entitas satu jurai. Sementara dusun entitas lebih kecilnya, yakni Benulung. Sedang kampung mengacu pada entitas lebih kecil dari jurai dan Benulung, yakni Belai. Marga pada prakolonial umumnya terdiri dari beberapa gabungan dusun, antara 6 sampai 8 dusun yang merupakan kesepakatan warga marga yang kemudian meminta persetujuan Sultan untuk disahkan. Untuk struktur pemerintahan di daerah marga, di bawah Pasirah ada para perkeja atau kria atau kiai Arya atau kerio, krio, kri yang mengeplai dusun-dusun di marga. Mereka adalah elit lokal marga yang bergabung dalam apa yang disebut Proatin. Di beberapa tempat, Keria biasa juga digelari Baginda atau Lurah karena kecakapannya memerintah dusun. Kemudian ada juga yang disebut Pembarap yang merupakan kepala dusun di ibu kota marga yang bila Pasirah berhalangan maka ia dapat menggantikannya. Selanjutnya, pemerolehan ekonomi Pasirah masa kolonial. Setelah Kesultanan Palembang dihapuskan dan diganti dengan Keresidenan Palembang pada tahun 1824, pemerintahan kolonial Belanda mulai berusaha mengontrol dan mengendalikan pemerintahan marga di semua wilayah Keresidenan Palembang. Belanda menghentikan para jenak dengan seorang koltelor berdasar Indestadblad nomor 109 tahun 1827. Pada tahun 1848, Belanda mulai menempatkan Abbenar di daerah Uluan Palembang. Namun pada tingkatan bawahnya, Belanda tetap membiarkan marga dikepalai oleh kepala-kepalanya sendiri, para Pasirah. Perhatian pemerintah Hindia Belanda dalam memperbaiki struktur pemerintahan marga di Uluan Palembang dilakukan dengan mengeluarkan peraturan dalam Indestadblad nomor 2 tanggal 1 Mei tahun 1855 dengan tujuan menata serta mempersamakan kedudukan kesatuan masyarakat. Sebagai kesatuan teritorial, menghapus sekat wilayah Sikap, Kepungutan, dan Sindang dengan mengintervensikan dalam pola kesatuan marga hanya semacam daerah Kepungutan saja seperti yang dibentuk pemerintahan Kesultanan Palembang. Dengan demikian, di marga-marga Uluan dijalankan sistem dualistik, yaitu di satu sisi mereka menerapkan hukum negara, namun pada sisi lain mereka tetap mengakui adanya hukum adat. Pertumbuhan ekonomi Pasirah sebagai elit lokal Uluan Palembang
datang sepanjang awal abad ke-20 dan di kala musim Malaysia serta setelahnya. Malaysia melanda dunia sejak tahun 1929 dengan puncaknya 1930 yang berawal dari jatuhnya bursa saham di Wall Street, New York, Amerika Serikat, menyebar ke seluruh dunia termasuk Hindia Belanda. Malaysia muncul akibat perbedaan besar antara kapasitas produksi dan kemampuan konsumsi produk-produk tersebut oleh masyarakat dunia. Padahal sebelum Malaysia, pertumbuhan ekonomi Hindia Belanda sedang mengalami kenaikan secara signifikan. Menurut Van der Bos, perusahaan-perusahaan dagang di Hindia Belanda sedang berkembang, mengalami kenaikan pesat dan keuntungan ganda karena permintaan besar pasar dunia terhadap produksi di Hindia Belanda. Pertumbuhan tersebut tidak lepas dari usaha kampanye pemerintahan Hindia Belanda yang berusaha menarik minat investor asing Eropa dengan menyatakan bahwa tanah Hindia Belanda merupakan wilayah terbuka bagi ekonomi dunia. Kampanye ini selain karena terbukanya terusan Suez tahun 1870 berikutnya, kuasa pencapaian pribadi yang berhasil dimaknai Pasirah adalah kemampuan mendapat tempat ketika terjadi komersialisasi pertanian di uluan. Mereka dapat menjadi pelopor penamaan baik kopi oleh para pasirah di daratan tinggi maupun karet oleh para pasirah di daratan rendah. Karena kemampuan yang didapat dalam menguasai tanah dan memperoleh bibit dari sekolah perkebunan yang dibuka dalam Keresidenan Palembang. Selain itu, mereka mendapat keuntungan bila mana perusahaan besar Eropa membuka perkebunan di lahan terlantar yang sebenarnya milik marga dan menurut adat dikuasai pasirah dalam bentuk kompensasi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih atau kurang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.